Kalau sakit guys itu emang nggak bisa. Nah itu sih. Nah terus sampai kesini kita dah. Jangan terlalu banyak. Oke, dah. Jadi itu memang nggak boleh KUHP yang baru guys. KUHP yang baru tuh kalau orang sakit nggak boleh ditahan. Jadi dia tuh alasannya sakit, jadi dia bisa menunjukkan surat sakitnya. Terus kalau dipikir terus mau bisa apa Polda Metro Jaya? Ini lucu deh, kayaknya polisi itu kayak di apa ya, diinjek-injek gitu marwah harga dirinya gitu guys. Jadi diinjek-injek banget. Terus apa namanya? Dengan udah dia nggak pernah ngaku kan dia menjual produk yang berbahaya tuh. Gatot Koco gimana? Tersangka DRL. Gatot Koco, belum lagi satu produknya lagi ya Dokti belum up ya. Tapi nanti Dokti akan up juga kemungkinan dalam waktu dekat. Mungkin bersama dengan wartawan Dokti kumpulkan bersama untuk buka puasa bareng juga sama teman-teman wartawan. Dokti akan bongkar satu lagi produk yang dia tuh sok banget. Dia bilang sudah dilakukan uji lab bla 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 gitu. Ternyata song. Jadi lab yang dia lakukan itu bukan lab murni tapi itu adalah endorsement gitu ya. Jadi nanti Dokti akan bongkar bersama dengan teman-teman wartawan, tapi nggak sekarang ya guys, lagi kondisinya lagi capek banget. Jadi yang lucunya lagi Dokti lihat postingan itu apa yang dikirim ya, kalau cuma nggak ngikutin dia ya, tapi dikirim tiba-tiba, Dok kok dia begini, kayak nggak ada masalah. Dia itu tersangka 12+5 tahun, itu penjerong di depan mata guys, tapi dia berasa kayak orang biasa aja. Ini yang Dokti heran ya sama yang namanya Mpok Lela ya. Ngeri loh kalau dipikir-pikir kalau misalnya Mpok Lela nggak bisa tegas kayak begini. Yang di Polda Jabar ya, atas laporan Ibu Heni Purnamasari ya, buzzer guys ya, itu ditetapkan tersangka dan ditahan. Ancamannya 12 tahun plus 3 tahun ya. Polda Jabar, luar biasa Polda Jabar, bravo gitu. Nah Polda Metro ya apa cerita nih, wis tersangka 12+5 ya. Terus dirugikan bukan cuman Dokti, pelapor-pelapor yang lain sudah dimintain keterangan. Yang udah jelas itu kerugiannya segitu, masyarakat luas. Ini adalah laporan masyarakat, kerugian masyarakat. Nggak ditahan. Ada apa ini? Ya jadi wajar ya kalau itu sebagai masyarakat menanyakan itu. Kenapa? Karena ada yang namanya ini guys ya. Ada yang namanya mana ini ya? Nih, Salus Populi Suprema Lex. Salus Populi Suprema Lex. Jadi apa? Keselamatan masyarakat itu adalah tertinggi, hukum tertinggi. Ya, hukum tertinggi. Jadi menyelamatkan masyarakat itu hukum tertinggi. Kenapa Polda Metro Jaya tidak bisa menegakkan ini? Gitu. Jadi nanti kalau misalnya para jurnalis tanyakan soal ini. Salus Populi Suprema Lex. Kenapa ini nggak ditegakkan? Gitu. Ada apa dengan dia? Ya. Terus dia bilang lagi nggak pernah minta damai. Tanya ke Bang Jeffrey, tanya ke Bang Rasman, tanya ke Bang Hotman. Kalau Bang Hotman orangnya nggak pernah bohong. Ya, silahkan tanya. Ya, kalau dia mulutnya dia masih kalian percaya, kalian yang tolol. Ya, kalau kalian masih percaya, maaf banget untuk dikatakan kalian tolol. Dia aja sudah diperiksa, White Tomato jelas-jelas sudah dirilis Bepom, dia nggak ngakuin. Ya, agama aja dia mainin, apalagi kalian. Dokter di sana, Dokter bilang ini, kalau sampai dia sholat berarti Dokter salah selama ini. Ya, ternyata enggak kan? Jadi jangan nanti bilang ngurusin sholat orang, dia yang mainin agamanya Dokter. Ya, agamanya itu dimainin sama dia. Gitu. Jadi dia nggak sholat dari yang zamannya sholat azan apa namanya itu, asar ya, asar sampai ke maghrib sampai ke isya, dia nggak sholat sama sekali guys. Ya. Tapi kalau di konten kan dia sholat gitu loh, maksudnya Dokter itu udahlah. Kalau kalian mau percaya silahkan, itu juga nggak ini. Tapi kalau masih percaya ya sudahlah gitu ya. Berarti bilang kalau sampai ngelihat dia sholat itu Dokter yang salah, yang mau minta maaf sama dia. Enggak sholat. Kayak Dokter ketemu sama dia, Dokter bilang cat sholat gitu. Terus Bang Jeffrey bilang udahlah Dok, kenapa Dok? Ingetin ya, kan dia bilang dia mualaf.
Ini ingetin yang namanya sholat itu. Sesama muslim wajib tuh sholat. Kalau abang kan non muslim nggak apa-apa emang nggak sholat. Kalau dia mah muslim ya sholat lah, ingetin. Gitu langsung Bang Jeffrey iya. Oh sama emang kenapa? Orang ingetin orang sholat kok. Gitu. Ini Bang Jeffrey tenang aja Bang Jeffrey ya. Gitu guys. Preskon PMJ kapan dok? Nggak tahu. Kok tiba-tiba PMJ nggak preskon? Kalian aja yang melihat lah ya, masyarakat aja yang menilai. Udah masyarakat nanti akan menilai, akan tahu. Agak ngeri juga sebenarnya dengan hukum di negara ini ya, tapi jujur agak mengerikan juga. Apakah hukum bisa dibeli ya? Bisa dibeli, bisa dikondisikan, agak mengerikan sih gitu. Betapa miris kalau memang kondisi hukum bisa dibeli ya. Jadi Pak Listio Sigit Prabowo agak mengerikan ini Pak gitu. Ada apa Pak? Buzzer yang dilaporkan saudara Heni Purnamasari tersangka dan ditahan Pak 12/3 ya, padahal itu pun menggunakan KUHP yang baru Pak. Jadi alasannya apa? Jadi kalau misalnya pihak Polda Metro Jaya menggunakan alasan bahwa KUHP baru nggak bisa ditahan loh, nah ini 12/5 sama 12/3 juga KUHP baru ditahan. Ini 12/5 KUHP baru nggak ditahan. Padahal dugaan dia mengulangi hal yang sama pun terjadi. Kenapa? Kopi Gatot Koco positif mengandung vardenafil. Jadi apa itu tandanya? Mengulangi kesalahan yang sama. Gitu ya. Jadi kayaknya marwah Polri lagi diinjak-injak ini sama seorang DRL. Apakah Polri akan diam? Apakah Polri akan tidak melakukan apa-apa? Apakah dia akan merasa seperti orang yang biasa, nggak bersalah? Kan Prapit kalah. Kalau Prapit kalah berarti apa guys? Sesuai prosedur kan dia salah. Dari situ aja udah jelas. Gitu. Prapit lo kalah, seorang DRL lo Prapitnya kalah. Ya, apa yang mau ditanyain? Semangat dokter. Semangat guys ya, meskipun kecewa wajar ya guys ya. Kecewa kenapa? Karena korban-korbannya ini yaitu dibilang ya salus populi suprema lex ya, bahwa kepentingan masyarakat, keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi dan itu tidak digunakan oleh Polri ya. Dugaannya Dokter seperti itu. Ada apa dengan Polri? Apakah Dokter harus melaporkan kembali ke Mabes dengan barang bukti yang lain? Kemungkinan seperti itu. Jadi nanti bukan dokter si korban, bukan dokter. Nanti kalau dokter kan sekiranya kan dokter lagi enggak. Nanti akan ada korban lain yang akan melaporkan bukan ke Polda Metro Jaya tapi ke Mabes Polri. Ya karena sudah kelas Mabes aja deh kalau udah kayak begini. Gitu. Jadi siap-siap ya Sun. Untuk kamu siap-siap karena akan ada pelaporan di Mabes Polri. Ya, kita akan lihat seberapa kuat kamu di Mabes Polri. Dan dengan Mabes Polri berarti kan ada tumpukan, ada 2 laporan nih. Semuanya di atas 5 tahun. Apakah kamu tetap tidak akan ditahan? Ya, apakah kamu langsung akan ditahan dan dijemput paksa? Seperti itu. Kita lihat ya kalau berdasarkan aturan KUHP yang baru. Jadi kalau misalnya dia dihadapkan dengan ancaman di atas 5 tahun maka untuk ditahan. Ya, jadi atas pelaporan lagi nanti yang baru di Mabes, ancamannya pun kurang lebih 12/5. Jadi kemungkinan dia akan ditahan. Mau nggak mau. Kan kemarin kan alasannya begitu, sakit harus pulang, sakit pulang. Itu juga begitu guys, kalau sakit terus gimana alasannya? Nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah kalau itu bikin laporan baru lagi di Mabes. Gitu. Oke. Jangan menyerah ya dok. Enggak, insya Allah enggak sayang. Karena kan masih banyak ini strateginya, masih banyak di depan gitu. Iya, dia orang ini sangat manipulatif. Jadi ya, harus dihadapi dengan banyak strategi. Coba kita ngeliat kalau di Mabes gimana ya laporannya, Pak? Nggak pusing juga ya dia? Ada yang bilang, dok laporan aku di Mabes aja berbulan-bulan nggak diurus, katanya ada yang berundang. Oh iya. Gitu ya. Coba kita lihat ya bagaimana dengan laporannya dok. Seperti itu. Dok pengen tanya SS gimana dok? SS
SS kemarin minta mundur ya sayang. Jadi harusnya kemarin dipanggil, tapi katanya dengar-dengar minta mundur di minggu depan. Ya, minta mundur di minggu depan. Jadi kemungkinan minggu depan SS-nya dipanggil seperti itu. Dia minta mundur karena alasannya awal-awal Ramadan, ketemu sama keluarga gitu-gitulah kata dia. Alasannya dia sih gitu. Bujar-bujar pada hadir. Baku. Hadir aja kan untuk meramaikan. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih sudah datang. Meramaikan. Dan lagian kalau kayak begini mah nggak mungkin Doti lagi marah-marah soalnya udah lemes. Energinya juga di jam 3 lebih. Jadi seru-seruan aja. Ayo muncul dong cer. Tok 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 gitu. Ya. Bukir piye dok? Bukir nggak jelas bukir itu. Laporannya nggak cerita emang bukir aja dia laporannya kok nggak jalan-jalan. Kok nggak marah sih dia laporannya nggak jalan-jalan? Soalnya nanti kalau dihentikan kan berbalik sama dia. Jangan dong, dihentikan dong. Masa dihentikan? Kan malu udah keluar-keluar kemarin. Jangan dihentikan ya. Nggak jalan-jalan. Gitu guys. Kasus RG dok, gimana kok? Apakah dia kebal juga? Padahal kan banyak produknya. Kalau RG juga, jadi itu pelaporannya dari Nikita ya guys. Laporan dari Nikita kan dokter kan hanya sebagai saksi. Itu sebagai saksi. Tapi kalau yang namanya yang namanya Sunio kena, ya pasti DRG-nya juga kena kan produknya sama. Cuman prosesnya kayak katanya lagi di dalam dia nggak bisa banyak keluar kan. Kalau adminnya kan nggak ngerti, yang tahu kan sekarang kan dipegang adminnya. Oh ya, cek IG-nya Derel itu sih yang Alah yang kayak statement dia biasa aja, lu biarin aja dia nggak ada masalah tau guys. Biarin aja. Biarin aja dia itu nanti buka lagi kok. Yang masalah Gatot Kocok, yang masalah satu lagi berarti belum bisa ngomongin sekarang ya. Itu dia bisa kejar-kejar juga itu dia. Kecewa berat dok, Sunio nggak ditahan. Iya kan, sama dokter juga. Tapi ya dengan alasan sakit mau gimana? Nanti kalau misalnya ada surat sakitnya juga, gitu. Ditahan DRL. Harusnya mah ditahan layak ya, karena emang 5 yang lain-lain. Apakah dokter itu bingung ya? Apakah biasa ini kemungkinannya ditahan gitu, kemungkinan besar langsung ditahan, bener nggak guys? Itu yang kayak buzzer yang dilaporin sama Bu Heni kan ditahan. Iya langsung ya. Langsung ditahan, tersangka langsung ditahan, melakukan penahanan. Tapi kenapa seorang daerah 12/5 kok enggak, kok bebas? Kalau ngaku sakit kenapa dia beraktivitas seperti biasa? Ayo, ada apa ini? Udah, kalian bisa jawab sendiri guys. Sebenarnya nungguin preskon ya, tapi karena hari ini belum ada. Ya, dia juga nungguin preskon, tapi ternyata belum ada preskonnya, jadi ya udah gitu. Mungkin besok kali ya. Tapi besok Sabtu. Iya kan kemarin kan Sabtu minggu lalu. Oh gitu. Minggu lalu kan Sabtu juga. Kita nggak tahu ini mau preskonnya kapan. Nanti sih pengennya preskon sambil nanya. Iya. Pengen banget. Udah nulis ya pertanyaan. Udah ada, ada 3 pertanyaan dok. Udah penasaran banget gitu. Duit dok, duit. Iya, tahu kan? Kalian yang ngobrol ya. Kalian yang ngomong loh ya, bukan aku ya. Tapi ngeri sih. Ngeri kalau hukum kayak begini, ngeri. Kalau misalnya ternyata hukum bisa dibeli sih cukup ngeri. Gitu. Tapi udah tetapnya yakin, optimis. Dia akan ditahan. Tapi kalau sakit ya, kalau dia mau ngapain juga nggak bisa nahan, guys. Sakitnya apa sih dok sampai segitunya? Sakit hati. Sakit cacingan atau gimana? Dan lucunya lagi nih cerita ya. Wartawan ada yang ngeli dia pakai cushion guys. Jadi katan pucet dia pakai bedak gitu. Pakai cushion. Jadi sebelum dia keluar tuh dia pakai cushion dulu. Touch up dulu dia. Sebelum dia lepas masker dia touch up dulu. Dia mau ketawa ngeliatnya. Jadi ada yang cerita dok itu kan pada saat sebelum dia keluar dia touch up dulu dia. Pakai cushionnya dia supaya kata kayak pucet gitu. Aduh, makanya nanti bilang suka percaya sun ambil lu sun. Masyarakat lah yang bisa lu bohongin, tapi kalau kita nggak bisa sama sekali. Ya udah tahu lah. Gitu aja.
lapor damkar aja. Oh bener kayaknya dokter nanti untuk case yang selanjutnya lapor damkar kayaknya. Biar nanti kliniknya disemprot ya. Air. Kliniknya disemprot pakai air gitu. SS tadi udah dijelasin ya teman-teman. STMJ dong ngomongnya, STMJ lagi susun siapa? STM. Emang bener sih, memang dia lagi susun. Terserah lu, susun siasat lu terserah, orang udah jelas banget kok buktinya apa enggak. Gitu. Cuma di jaksa nanti, untuk jaksa jangan ini ya, jangan tergiur sama duitnya Suneo ya. Tegak lurus aja, merah putih ya untuk jaksa ya. Jangan. Persidangannya di mana? Di Serang pula persidangannya, ada-ada aja. Nepos gimana dok? Belum ke absen tuh Nepos. Nepos udah dipanggil nggak usah datang ya, jangan datang deh. Udah sekali ya? Jangan datang aja pokoknya, cuekin aja deh, kalau perlu suratnya disobek-sobek aja ya, biar nanti langsung naik sidik, terus habis gitu nanti kamu dijemput paksa ya, nggak usah datang. Oke? Dia nantangin, kenapa aku gak Kim Gembel? Yang dilaporin itu lu sama Kimbel. Ya jadi lu itu makanya lu tuh nggak ngerti. Udah, lu tenang aja, lu nggak usah datang di panggilan, nggak usah, lu diem aja, lu ngoceh aja terus ngoceh, nggak usah ngubris panggilan dari penyidik, biarin aja. Nanti sampai dijemput paksa aja nanti kamunya ya. Kalau yang Kim Gembel kan dokter nggak tahu kontaknya bos, yang tahu kan lu bos. Ya, jadi lu yang akan bawa Kim Gembel ya, kamu yang akan bawa, oke? Nanti kamu yang akan membawa, bukan dokter. Ya, silakan kamu bawa. Kalian berdua nanti ribut karena ini. Silakan. Ya. Miha dok. Miha udah kemarin itu, tinggal nunggu aja guys, tinggal nunggu panggilannya dokter untuk pemeriksaan. Ya dok. Pokoknya kayak kura-kura, lapornya kayak kura-kura. Tenang aja, yang penting jalan semua. Mumpung kura-kura tapi TSK 12+5, siapa nggak stres guys. Jangan kira ya, jangan kalian kira Suneo itu tidurnya tenang. Kalau adoptif itu cuma 9 bulan ancamannya. Itu pun paling kalau misalnya terbukti pun ya, misalnya berhasil naik terbukti pun, paling juga vonisnya sebulan, 2 bulan pun nggak akan masuk paling. Itu nggak ada yang namanya di bawah 5 tahun masuk penjerong, itu nggak ada, apalagi cuma 9 bulan, nggak ono dalam kejadian sejarah itu, nggak ono. Jadi tiba-tiba tidur aja pules, ayo kapan P21 cepetan buruan gitu. Ternyata juga nggak bisa. Enggak, dia ngeles, dia enggak mau ngasih uang damai. Tapi Bang Jeffrey suruh ngomong. Kalau Bang Jeffrey orangnya bukan tukang bohong, suruh dia ngomong ke kalian, ke media, ke jurnalis. Pernah nggak nawarin doktif gitu? Coba dia bilang, saya tidak pernah menawarkan doktif. Ayo, Bang Jeffrey ngomong. Gitu, wartawan itu nanya. Karena Bang Jeffrey bukan tukang ngeles ya. Kalau Bang Jeffrey orangnya memang pernah, pasti iya pernah, uang damai ada gitu. Nah kalau Suneo kok dipercaya, Badan POM udah cek aja, dia bilang gak ada masalah. Badan POM aja dikerjain, Polda Metro aja dikerjain sama dia. Tapi Suneo P21 nggak dok nantinya? Insya Allah P21, insya Allah persidangan. Gitu. Dia lagi mengusahakan untuk P19, tapi udah nggak bisa lagi ya, udah beda lah. KUHP yang baru ini sulit, hampir nyaris tidak bisa untuk P19. Jadi dihentikan atau langsung ke persidangan. Kok dihentikan nggak mungkin, kenapa? Karena emang udah jalan, Prapi pun kalah. Jadi tidak ada cacat formil di situ. Ya, jadi tinggal menunggu persidangan. Gitu. Insya Allah nanti segera persidangan. Seperti itu. Berarti hati-hati serangan balik. Nggak bisa dia serang balik, orang dalam bidik apa yang mau diserang? Nggak bisa guys, Dotif kan nggak nuntut si Suneo. Dotif kan nuntutnya dalam bidik itu panjang nanti. Makanya Dotif bilang, yang TSK itu nanti nggak cuma yang sama yang Suneo, istrinya pun ikut. Ya, karena istrinya ikut menikmati uang dari penjualan tomat busuk atau uang kalian. Jadi pasti kena, jadi ngikut-ngikut semua nanti akan narik. Kalau Dotif cuma ngelaporin si Suneo, enak banget dong. Enggak. Doktif ini melaporkan semua yang menikmati uang penjualan tomat busuk, uang penipuan itu, termasuk ya istrinya itu guys, gitu. Cuman satu-satu. Nah, Doktif juga mau tanya kapan istrinya dinaikkan statusnya menjadi TSK gitu ya. Doktif nungguin respon sekarang.
Preskonnya kemungkinan besok, karena tadi dapat kabar katanya belum ada preskon, belum ada jadwal preskon dari Humas. Gitu guys, belum ada jadwal. Selamat puasa Dokti. Selamat berpuasa juga. Aduh, ngantuk ya jam segini ya. Jam segini tuh jam rawan-rawannya tidur. Udah gitu mendung. Di kalian mendung nggak guys? Tempatnya Dokti mendung banget, mendung. Tapi nggak hujan, masih mendung-mendung gitu. Kita semua udah nggak sabar Dok. Mendung sama. Waduh kan apalagi Doktif yang bolak-balik, yang ini capek banget. Ini benar-benar luar biasa ini ya. Pergulatan ini ya, melawan orang manusia ini hanya untuk mematahkan bahwa dia tidak kebal hukum, tapi ternyata ya udah ada begitulah gitu ya. Kan Ruth itu bilang yang dilawan bukan orang tapi uang. Itu aja kuncinya. Yang Doktif lawan bukan orang tapi uang. Itu. Ini jenazah Dok. Jenazah ngapain diurusin, muka silikon biarin aja, nggak apa-apa guys, biarin dia ngomong apa adanya, terserah dia. Udah biarin aja dia ngomong apa adanya, serah dia sesuka hati dia, nggak diladeni apa yang meladeni gitu. Oh, nekat banget sih, nekat. Lumayan nekat, jadi memang akan menjadi sorotan ya, kenapa bisa-bisanya Polda Metro Jaya melepas tersangka 12+5 ya, karena dengan alasan sakit dan sakit. Tapi kalau Dokter ngelihat ketemu sendiri nggak ada sakitnya ya, jadi nggak sakit manusia ini gitu. Kalau surat sakit ya itu kan bisa juga dibuat guys, ya kan. Tapi kalau sakit dia nggak sakit, orang Dokter ketemu kok di situ. Dokter ketemu berkali-kali dia nggak pakai masker, jadi nggak ada dia sakit di situ gitu. Cuman memang kayaknya dia nangis sih, kayaknya dia ketakutan, kayaknya dia pas mau ditahan nangis kayaknya dia minta tolong sama siapa gitu. Dia kayaknya minta tolong nggak sih, nangis nggak sih minta tolong gitu. Terima kasih sudah jadi tangan kanan kita, masyarakat yang dirugikan Iya, oleh produknya DRL. Juga Sumeo. Sama-sama. Aku semalam nyari berita pingin lihat dia ditahan. Sama emang ya. Ngelesnya ini loh, auzubillah min dzalik, ngelesnya dia itu. NM aja langsung ditahan ya. Makanya nggak fair aja gitu. Nikita Mirzani aja 4 tahun kerugiannya, dugaan kerugiannya 4M bisa ditahan gitu. Pasalnya kan dia berapa tahun ya kalau nggak salah ya, 8 tahun apa ya ancamannya. Tahan, ini 12+5 kerugian masyarakat ratusan miliar, kok bisa nggak ditahan ya? Padahal logikanya harus ditahan gitu. Seharusnya itu ditahan, wajib ditahan. Kenapa? Karena mengulangi perbuatan yang sama. Ini bisa nggak ditahan? Coba, hebat nggak guys? Hebat sih, jadi ngelakuin lawyernya hebat. Kemana aja dia? Empot-empotannya ini. Kemarin aku pusing luar biasa dia. Kemana lagi aku Dok gitu. KPK tuh, KPK tuh kapok atau KPK? Gimana tuh guys? Aduh. Dia laporin aja di Mabes deh, satunya lagi laporin di Mabes. Dia pusing dia. Habis dia nanti dia. Duitnya Dok 9 naga. Enggak. 9 naga udah nggak mau ikut-ikutan ya. Nggak urusan kayak begituan guys. Lepas tangan. Enggak. Kalau yang sudah setelah ini angkat tangan dia, setelah Dokter ngomong akhirnya beliau nggak mau lagi ngurusin begituan, lepas udah deh diurusin sama dia sendiri gitu. Jadi ini Sonio sendiri nih, habis dia. Dok, Habis. kalau pakai krim nggak ngefek apa harus facial Dok? Bisa tindakan yang ada untuk eksfoliasinya, jadi peeling yang ada, facial yang ada untuk eksfoliasinya, bisa dengan cairan atau fisikal ya, kayak mikrodermabrasi ya gitu facialnya. Bisa dengan kenaikan dosis di skincare yang kalian gunakan tuh, jadi naikin dosisnya.
Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai retinol di 0,1, coba naikin di jadi 0,5 gitu ya. Kita kawal terus supaya nggak tiba-tiba hilang dok. Bener, makanya dokter juga mohon kalian kawal ya, karena orang ini punya jasa buzzernya lumayan besar. Nggak mau keluar gitu-gituan gitu. Ya, juga Studio udah siapin pembersihan namanya dok. Sekarang ada tim komalannya tiap malam yang melalui di CS. Harusnya bukan itu nggak juga dilirik sih sama Sunio yang lalu itu nggak akan dilirik juga, kecuali kalau memang dijadikan tim penasehat ya, masih lumayan lah gitu. Apa biarin aja kan, dia kan cari duit guys, lawyer beli kan bagaimanapun juga kan dia cari duit ya, tapi kliennya nggak ada, jadi ya biarkan cari duit dengan cara kayak gitu. Kalau sakit bukannya harus diantarkan di RS ya? Iya, harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau memang nggak bisa tahan sakit, harusnya dilempar ke rumah sakit. Tapi memang KUHP yang terbaru ini tersangka itu kalau sakit nggak bisa ditahan guys. Itu aturan KUHP yang terbaru. Nggak bisa. Jadi alasannya pasti dia akan sakit dan sakit. Seperti itu. Jadi kemungkinan ditahan kapan tuh? Nah itu ntar kita lihat kejaksaan ya. Kalau kejaksaan nggak penahanan ya dia akan ditahan. Tapi kita lihat dengan laporannya dokter, nanti insya Allah dalam waktu dekat dokter akan melapor ke Mabes ya. Jadi kalau dokter melapor berarti kan ada laporan tambahan. Laporan tambahan berarti kan dia mengulangi hal yang sama, harusnya dia ditahan. Gitu. Karena sudah ada LP lagi baru, dimana dia melakukan kesalahan yang sama, mengulang kesalahan yang sama. Jadi harusnya dia langsung bisa ditahan seperti itu. Terus kalau alasannya sakit terus bebas dong terus. Nah itu makanya. Tapi kan persidangan guys. Itu yang makanya Polda Metro Jaya juga kondisinya juga di situ. Kalau sakit terus gimana? Gitu. Kan memang terhambat dengan KUHP baru ini. Bisa alasan sakit terus dong dia. Seperti itu guys. Hukuman Tuhan menanti dia dong. Pasti guys. Kalau itu mah pasti. Kalau itu mah pasti lah. Kalau pasti. Cuman kan masyarakat ini kan dirugikan kan, juga pengen lihat ya hukum di Indonesia seperti apa. Berarti apakah benar bahwa hukum di Indonesia itu kan bisa dibeli gitu. Sunio emang kepengen dijemput kali tuh katanya. Part 2 kayaknya nanti ya. Kita lihat ya guys ya. Kita coba bismillah. Usahanya masih ada jalan kok, masih banyak jalan menuju dia ditahan. Gitu. Gak adil ya dok. Gak adil banget sih, itu melihat memang gak adil banget. Ini seharusnya yang jengkel banget sebenarnya si Nikita Mirzani nih sebenarnya. Dia juwekel bener sebenarnya. Kesel banget ya Mas Uni. Gitu. Udah jelas di depan mata tapi dia nggak ditahan 12+5. Nikita Mirzani kayak begitu ditahan. Gitu. Lapor ke KPK dok, ini janggal. Sangat janggal. Lapor ke KPK ya. Kan harus ada buktinya semua guys. Kalau buktinya dokter ditawarin duit ya itu kan nggak bisa dilaporin ke KPK. Capek banget gak sih dok malam di DRL? Capeknya itu capek ini ya, pikiran ya. Kalau capek fisik sih enggak, pikiran sih. Pikirannya itu maksudnya ya manipulatifnya dia lah guys, pokoknya udah di luar batas normal manusia lah gitu. Tapi mungkin ya nantilah kita lihat ya guys ya, kita lihat aja dulu nih laporan yang di Mabes nanti gimana, seperti apa perkembangannya nanti. Kita akan melaporkan lagi yang di Mabes soalnya gitu. Betul, benar, setuju guys. Semangat dong, apapun hasilnya dokter dan udah berusaha. Semangat dokter. Thank you sayang. Lapor ke Propam. Capek guys, melapor tuh melelahkan, capek. Udah lebih baik dokter ngelaporin yang baru aja. Ada korban-korban itu korbannya ngelapor, bukan dokter tapi korban-korban yang lain yang akan melapor di
case yang lain. Case yang lain. Gitu. Sama aja. Dia 12/5. Dia mau ngadain podcast Ramadan aja. Aku udah curiga sama dia dok kalau nggak bakal ditahan. Oh dia mau bikin? Enggak, dia itu sudah taping guys. Itu udah direkam, udah dari jauh-jauh hari. Bukan rekaman baru. Itu taping karena Ustadz Khalid Basalamah nggak akan mungkin dia mau podcast dalam puasa Ramadan. Gitu. Itu adalah rekaman yang lama-lama taping. Jadi sudah direkam dulu. Dok, Kak Niki gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kemarin sampah. Ini apa namanya? Alhamdulillah baik loh sayang. Gitu. Sehat walafiat dia. Kalimat DRL soalnya kayak prosesnya udah selesai ya dok? Iya kayaknya ya. Tadi begitu. Kan memang kan itu kan kayaknya kayak dia kok ada masalah gitu. Sakarepmu Sun, sakarepmu kalau ngomong apa wae, sesuka hati lu kayaknya kayak gak ada masalah gitu. Itu kan kamu nginjak-nginjak Polri loh kamu kayak begitu tuh. Memang kamu pikir kamu nulis kayak begitu tuh Polri senang? Itu diinjak-injak Polri itu. Bagus, lanjutkan kamu kayak begitu, bikin lagi ya. Aktivitas seperti biasa. Kemarin bilangnya sakit, apa nggak dikerjain itu Polda Metro Jaya Krimsus ya, gitu. Biarin aja dia berlagak begitu, lanjutkan. Oh ini apa tanggapan dokter dengan tim DRL yang dorong-dorong wartawan waktu pas keluar dari Krimsus? Benar, jadi memang timnya dia itu ya arogan banget ya guys ya. Itu kayak pengajar, kayak apa sih namanya, bodyguardnya gitu ya, mengawalinya gitu guys. Emang arogan sih. Itu aja jawabannya dong. Kan sama aja mau bos sama anak buah sama. Itu aja. Cuman kan terbungkus dengan citra yang baik. Bisa-bisanya aja Pak ya, itu cerita ya. Sunil itu di dalam itu kan nggak apa namanya, kan Latif dia nggak sholat kan, terus Latif ingetin cat sholat itu nggak dicuekin guys. Begitu di depan wartawan dia sapa, malam dokter gitu. Kenapa lu nyapa sekarang, di dalam lu cuekin, Latif bilang begitu. Jadi begitulah dia. Jadi di depan media, di depan waktu dia mencari simpatik gitu. Padahal di dalam nggak seperti itu kenyataannya. Gitu. Jadi mah selatenan bede. Gitu. Pencitraannya dia itu benar-benar. Cuman yang sudah ngerti udah muak guys, yang ngerti. Bahkan yang satu apartemen sama dia muak sama dia. Udah. Orang-orang udah nggak ada yang suka, ada yang tahu benar karakternya dia. Ya, kita lihat aja nanti. Oke. Bagus dong. Ya, selamat datang. Bagus, jangan diusir, jangan diblok gitu. Bujur-bujurnya biarin aja masuk. Istrinya gimana dok? Istrinya nyusul. TSK sebentar lagi gitu. Penetapan TSK siapa istrinya. Habis itu kan istrinya Prapit lagi supaya Valentine itu ya. Prapitnya kalah lagi. Istrinya dia TSK sepasang. Tahu. Dok, kuliah hukumnya mulai kapan? Nggak sabar kalau Insya Allah bulan Juni sayang. Malah pembukaan mahasiswa baru di bulan Juni. Gitu, insya Allah pengen tuh juga nggak sabar pengen belajar hukum. Dok mau tanya, Glow to Glow aman nggak dok? Itu mah zaman dulu awal-awal dokter cek kan nggak ada masalah. Itu aman. Sesuai kok klaimnya apa dokter cek zaman dulu tuh awal-awal ya kalau nggak salah ya. Tuh. Beneran mualaf dok? Kira-kira gimana? Kalian saja ya. Kalau dokter sudah sering bilang, udah tahu. Paling netizen bantu jawab kan? Bantu jawab. Menurut kalian bagaimana? Cuma TSK nggak ditahan ya dok? Kalau TSK nggak apa-apa, itu kan juga TSK, tapi kan ancamannya lucu-lucuan 9 bulan. Jadi cuma buat lucu-lucuan aja. Apa benar kata Mbak Betty si sudah itu kebal? Kita lihat nanti kalau kebal enggak ya, karena sudah jadi TSK ya. Udah jadi TSK, kalau kebal itu enggak. Tapi untuk penahanannya ya itu kebal kayaknya.
Kayaknya dia untuk penahanan dia kembali. Dan sekarang itu beraktivitas normal. Iya. Tapi gak ditahan karena Iya. sakit. Betul. Parah sih. Ya kan? Polri dirusak namanya sama Polri dirusak sama dia, benar. Polri dirusak namanya sama dia, hancur namanya Polri sekarang. Hancur nama Polri karena dia. Ya kan? Hanya karena ngebelain seorang Suneo, ini hancur nama Polri. Apalagi Polda Metro Jaya, hancur lebur namanya udah. Kenapa gak bertindak Polri ya dok? Ya, itu makanya. Bingung kan? Apa nih? Hanya Kartika yang bisa. DWS. Itu bukan, Kartika itu legal access guys, tapi itu pun kan kalah rapidnya kalah, jadi Sunil menang. Kalau ini Sunil kalah, jadi kalian ingat nggak kasusnya MH guys? Ingat nggak kasusnya MH? Mira Hayati Dia nenai juga. Dia Ingat juga nggak? Mira. Enggak gini, Mira Hayati itu ditahan kan, habis ditahan sidang dilepaskan, ingat nggak? Dilepaskan dia guys, bener nggak? Coba jawab dulu guys, dilepas nggak dia setelah sidang itu? Kan ditahannya cuma sebentar itu, habis gitu kan dia lepas. Coba dia lepas, enak itu. Nah lepas, jadi sebelum putusan inkrah, nah orang berpikir wah ternyata si MH ini nggak akan masuk penjara, nggak akan masuk. Ternyata setelah putusan inkrah dia dijemput sama kejaksaan, masuk deh sel lagi. Jadi nanti kalau misalnya dia dari pihak Polda nggak berani melakukan penahanan, ya nanti dari pihak kejaksaan. Jadi untuk mempermudah proses pemeriksaan ya dia harus ditahan karena tidak ada cacat formil dalam penetapan dia tersangka guys. Jadi pasti masuk, cuma tinggal tunggu waktunya kapan. Dia tinggal nunggu aja di waktunya kapan, kecuali damai gitu. Tapi selama Dotif nggak damai ya akan terus pemeriksaan dia, akan tinggal menunggu. Jadi bukan berarti penahanan itu nggak ada terus prosesnya berhenti, nggak ada itu, tidak ada, proses tetap berjalan. Dihadapkan dengan surat sakit, nah inilah Polda Metro Jaya juga nggak mungkin melakukan penahanan. Nggak ada yang ketemu harusnya. Nggak ada harusnya. Nggak tunggu Acung Sambo siapa kena gimana sih guys? Ferdi Sambo, sekelas Ferdi Sambo gitu, kepala Kadif Propam kepala yang mendisiplinkan aja kan, apalagi seorang DRL, paling hanya buying time aja. Ya tunggu ya, jangan ditanyakan terus, tunggu aja, surprise. Nah, jadi memang Dotif nggak apa namanya, nggak suka KPK lah, Propam lah, karena ada strategi yang Dotif nggak lakukan. Kita tunggu aja nanti ya, karena memang kalau dia merasa benar, oke, berarti kan kita lihat gimana kalau misalnya nanti akunnya yang disita, YouTube-nya disita, Igoinya disita, dia masih mau keluar di mana? Oke guys ya, ini masih banyak strategi yang harus Dotif siapin, yang harus Dotif lakukan. Karena biasanya sini masih banyak ke Allah, menuju ke Allah. Jam sekarang udah jam 4 ya, ini jam yang kritikal ya, untuk udah Allah Masyarakat biasa nggak ada duit. itu juga yang mungkin akan dibahas ya, mungkin bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi mungkin Dotif akan rapat dengar pendapat
jam untuk masyarakat yang tidak punya picis. Tapi kalau punya picis jadi tutup gitu. Coba kalau kalian membahas di jenazah bisa nggak dia masuk ke RDP di Komisi 3 gitu dan menghasilkan sebuah keputusan. Kayak kemarin RDP di Komisi 6 akhirnya ada keputusan yang bisa untuk melindungi masyarakat dengan badan perlindungan konsumen. Jadi memang Adoptif ini punya strategi juga guys. Kalau melawan uang itu jelas kalah ya. Tapi kalau meminta keadilan yang tegak lurus, keadilan yang sebenar-benarnya, masih banyak jalan. Kita masih punya yang namanya DPR RI. Ya, di situ ada namanya Komisi 3, Komisi Penegakan Hukum. Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa pada saat nanti gedung DPR RI. Dia kawannya banyak kali dok. Enggak sih sebenarnya kalau kawannya banyak sih. Ada yang mention suara dokter kecil. Iya capek. Lama-lama jadi kecil ya. Ya lama-lama jadi kecil. Udah. Ini terlalu sendu guys sore ini. Sendu sekali loh. Ininya cuacanya. Jujur nih. Masa di belum jam 4 aja udah mendung begini. Dari tadi Udah mendung. kayak jam 5. Udah kayak mau jam setengah 6 guys. Udah kayak mau buka puasa aja nih jamnya. Gitu. SS gilirannya kapan? Tadi yang tadi sebutin Insya ya. Allah minggu depan saya. DRG SS saya nanya itu. Kalau DRG jujur Dokter nggak tahu ya. Kalau DRG jujur Dokter nggak tahu. Melapor kan bukan dokter. Jadi gini, pelapor tuh harus yang aktif untuk menanyakan guys. Sama kayak dokter kan melapor nih aktif untuk menanyakan. Dokter, Julep Fit Logi Fiber bagus enggak? Boleh enggak untuk usia anak 3 tahun? Kalau 3 tahun ngapain dikasih itu saya? Udah yang bener aja, makanan yang sehat aja, jangan menggunakan produk-produk yang dengan bahan kimia. Umur 3 tahun makan makanan yang normal-normal aja, jauhi dari produk-produk yang sudah siap saji gitu ya. Produk-produk yang seperti itu, sasetan itu jangan ya. Oke? Ini tiba-tiba ada yang bilang gigiku ada yang copot satu, tapi nggak tahu permasalahannya apa kak? Iya. Gigi Ya orang namanya gigi susu, ya copot lah kan udah waktunya, bukan gigi baru, abis itu kan tumbuh gigi baru. Gitu. Pos kapan nanti ya guys ya? Ya pos jangan lah, ntar aja nggak usah datang-datang Oh dia. biar aja dia nggak datang. Tungguin aja sampai dia panggilan paksa, jemput paksa. Biarin aja dia. Oh kita nggak bisa bantu apa-apa biar dokter. Bantu doa aja sayang. Bantu doa aja, udah makasih cinta sayang ya. Dokter ada yang maaf tanya di berita Apa? katanya dokter resmi jadi TSK bener nggak? Emang udah lama. Emang kan udah lama, kamu baru baca tuh sayang. Udah lama dulu jadi TSK. Tapi kasusnya nggak jalan-jalan. TSK cuma 9 bulan. Kalau Sunyo kan 12 plus 5. Tuh kalau dokter 9 bulan. Dan itu pun nggak jalan-jalan. Masuk ke kejaksaan dilempar lagi sama jaksa. Gitu, nggak diterima sama jaksa karena dikondisikan. Tuh ya, jadi memang mereka pengen banget tapi nggak bisa mau masukin dokter, nggak bisa. Pas keluar-keluar terus sama jenazah. Iya kan nggak bisa, mereka panas terus aja mereka, biarin seneng dokter ngerjain itu. Mereka udah pada berumur ya, insya Allah diberikan kesehatan ya. Tuh. Semangat ya dok. Tetap semangat. Oke, apalagi yang mau ditanyakan guys? Nanya lagi, oh Willy. Nanya Willy gimana dok? Apaan nih lawyer Willy? Iya.
biarin aja dia lagi nyari ini, lagi nyari klien. Dia cari makan, biarin aja dia cari makan, lagi nyari klien dia, biarin aja. Ya, kalau nggak gitu dia nggak dapat klien, nggak ditengok-tengok pula sama Sunio. Makanya Duti bilang Sun, itu dong jadiin lawyernya, biar jadi lawyer tahunan gitu loh. Gitu, jadi nanti kalau laporan Duti di Mabes, nanti lawyer Billy yang pegang. Gitu ya. Dok, kita harus bantu apa dok biar semakin membantu dokter? Ini aja sayang, pokoknya repost aja, Iya, biar repost, nggak ketelan. follow, biar nggak ketahuan tuh beritanya si Suneo. Gitu. Nanti deh, atau kita bikin ini lagi deh, follower 800.000 kita mystery box. Wow, ada lagi dok? Ada lagi produknya Suneo, bukan dari kocok gimana? Oke. Mau nggak guys? 800.000 deh. 800.000 Dokti buka produk Suneo yang bisa menyebabkan penyakit. Itu buka, lihat ya, bukan produknya dia sih, produk yang pernah dia endorse, yang pernah dia promosikan, ya. Mystery box nanti kita buka, mystery box di follower 800.000. Pasti juga itu terkejut, pasti Banyak banget produknya dia yang bermasalah dok. banyak. Makanya itu kalau sampai nggak ditahan kan manusia ini kan luar biasa ya guys, dia bisa menggunakan profesinya untuk membahayakan kalian. Itu luar biasa. Kita lihat nanti mystery box. Produk BRE ya dok? Bukan produk asli dari dia, tapi produk yang dia promosikan. Jadi dia apa sih istilahnya ya, kalau misalnya kayak dokter gitu itu bantu apa jualin new lab gitu loh guys. Ternyata kalau new lab kan aman, nah ternyata new lab ini berbahaya gitu misalnya kayak gitu. Nah dia mempromosikan itu, tapi dia sok itulah pokoknya nanti aja deh, mystery box aja deh. Ya, mystery box ya guys ya. Mystery box aja guys. 800.000 Dokti buka mystery box. Yes. Dokter mau kemana? Mau balik pulang sayang, Dokter dari Jakarta mau balik pulang ya. Lagi bermacet-macet ya, jadi jalannya kayak kure-kure gitu. Nggak cuma kasus yang laporannya Dokter kayak kure-kure, ini juga jalan mobil juga kayak kure-kure. Lumayan. Dok, Marisa Ica kejang-kejang katanya. Kenapa? Gara-gara podcastnya itu ya udah biarin dah. Kalau Tima nggak kenal sama Marisa Ica, sama Nepos juga nggak kenal sih. Cuman kan Marisa Ica nggak pernah senggol Dokter juga. Gitu. Itu sih nggak ada masalah sama Marisa Ica-nya. Nggak ada masalah sama dia. Oke, gimana dok? Udah ya, jangan jawab itu nggak usah di skip aja. Nggak usah itu mah. Kenapa? Karena biar tanya ke kita, laporannya atau ke pengacaranya. Kalau untuk ilegal akses dia tanya ke Dokter Oki, karena kan dia dilaporkan Dokter Oki atas ilegal akses, itu pasti kena juga itu. Tapi tinggal tunggu, pasti kena itu. Tapi tinggal tunggu waktu aja. Dia nggak mau datang, penyelidikan dipanggil nggak mau datang, ya udah nanti naik sidik. 2 kali nggak datang pun jemput paksa. Tapi untuk kemajuannya gimana, kalian bisa tanyakan ke Dokter Oki ya. Seret ya dok? Seret nanti. Tapi bukan di case yang PMJ ya guys, bukan case yang PMJ, tapi di case yang lain pasti kena juga.